Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan seri kedua untuk Safety and Fire Protection. Saya akan menyampaikan terkait fire protection in building. Tidak akan disampaikan dari sesuatu yang dasar, tapi hanya menyampaikan prinsip-prinsip penting dan kemudian evaluasi apa yang dilakukan atau tools apa yang bisa dilakukan untuk sebuah bangunan terkait fire protection. Kita mulai dari fire safety strategi. Jadi untuk fire safety itu dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Jadi kalau aktif berarti adalah sesuatu yang seperti APAR, kemudian sprinkler system, smoke detector, kemudian juga pencahayaan ketika ada emergency. Untuk yang pasif, ini adalah yang sangat erat kaitannya dengan desain, karena itu adalah melekat pada bangunan yang kita desain di awal. Jadi meliputi material, bagaimana peletakan tangga darurat, bagaimana peletakan pintu darurat, evakuasi darurat, dan seterusnya. Jadi dua-duanya ini penting dalam sebuah bangunan ketika terjadi kebakaran. Ini adalah strategi pasif. Jadi bisa dilihat bahwa ketika strategi pasif dimulai dari material itu harus terproteksi dari api, sehingga ketika pakai steel, baja, berarti bagaimana supaya baja itu tidak cepat panas dan seterusnya. Kemudian bagaimana smoke barrier, bahwa asap, pengendalian asap di dalam gedung sangat penting, karena mengingat ketika orang meninggal kebakaran itu bukan karena terbakar, tapi karena menghirup asap yang timbul karena adanya kebakaran. Kemudian juga bagaimana diletakkan kompartemen, diletakkan wall yang dinding yang tahan api, fire exit, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana ventilasi ketika terjadi kebakaran. Jadi ini ada 6 strategi pasif untuk fire protection pasif, yaitu fire resistant konstruksi, jadi konstruksi yang tahan api, kemudian pintu keluar, exit door, koridor dan escape route, jadi bagaimana jalan rute untuk keluar bangunan, kompartemen, kemudian emergency evacuation, dan smoke control. Jadi ini nanti berdasarkan dari, kalau di Indonesia ada SNI, jadi ada beberapa SNI yang terkait kebakaran. Salah satunya adalah SNI 03-173-2000 tentang tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada gedung. Dan masih ada quote-quote yang lain, peraturan-peraturan yang lain yang harus diperhatikan ketika kita mendesain bangunan yang diharapkan aman terhadap bencana kebakaran. Kita mulai dari konstruksi tahan api. Jadi bagaimana prinsipnya adalah bagaimana material itu bisa tahan minimal 2 jam ketika terjadi kebakaran. Jadi pemilihan material sangat penting. Jadi tidak hanya kuat tetapi juga tahan terhadap bencana. Di sini titik beratnya adalah terhadap api. Bagaimana ada lapisan-lapisan yang tahan api. Dan di manakah akan diletakkan dinding-dinding yang tahan api tersebut. Jadi di dinding core ataupun dinding ruangan yang memang urgent untuk tahan api, atau memang malahan di semua ruangan. Jadi sangat penting kaitannya untuk itu. Jadi ada juga penanganan-penanganan khusus agar material itu tahan api. Jadi di sini ada beberapa dari A sampai N, bagaimana diletakkan supaya bagian tersebut tidak tahan api atau tidak cepat panas dan tidak cepat terbakar. Ini gunanya juga untuk fire stop. Jadi bagaimana supaya ketika ada terjadi kebakaran di suatu titik, dia tidak cepat menyebar ke titik-titik yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah pintu keluar. Jadi bagaimana letak pintu keluar dan bagaimana syarat pintu keluar sudah diatur dalam SNI. Jadi dia harus bukaannya itu
yang untuk paling bawah bukaannya keluar, dia harus diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah koridor atau jalan keluar. Jadi koridor atau jalan keluar ini adalah sangat penting ketika kita terjadi kebakaran, maaf. Bagaimana sistem koridor itu tidak menyulitkan orang yang masuk ketika orang untuk keluar ke dalam bangunan. Jadi berapa jarak tempuh koridor, bagaimana letaknya itu juga sudah diatur dari koridor atau jalan keluar ini pun harus sesuai dengan di mana letak tangga darurat. Jadi jalur koridor hendaknya bebas gitu, jadi tidak terhalang oleh sesuatu. Untuk koridor ataupun tangga darurat juga ada standar untuk luas dan bagaimana konstruksinya. Jadi teman-teman bisa nanti mengingat lagi apa standar tangga darurat dan seterusnya, atau bisa lihat langsung di SNI. Yang berikutnya adalah kompartemen. Jadi kompartemen adalah ruangan untuk evakuasi sementara ketika ada bangunan terkena kebakaran. Jadi kompartemen biasanya terhubung dengan tangga darurat dan juga lift darurat. Lift yang dia saat kebakaran itu tetap hidup. Karena biasanya ketika kebakaran terjadi, sistem elektrikal dimatikan untuk mencegah terjadinya penyebaran api. Jadi ini contoh evakuasi darurat pada sebuah gedung. Jadi kalau tadi koridor dan koridor untuk darurat, ini adalah bagaimana tangga darurat digunakan untuk jalur evakuasi darurat. Jadi evakuasi darurat itu tidak harus ketika bangunan tinggi, tidak harus semuanya ke bawah, tapi ada yang ke bawah, tengah, kemudian di atas, berarti dia akan diambil dengan helipad. Bagaimana ada damper, kemudian vertical ducting. Jadi vertical ducting ini untuk asap. Jadi untuk biar asap itu tidak masuk lagi ke dalam bangunan. Untuk bangunan-bangunan khusus itu diperlukan evakuasi darurat, sehingga evakuasi darurat khusus, tidak hanya tangga darurat, karena diharapkan orang yang di dalamnya lebih cepat keluar dari bangunan, jadi ke titik-titik kumpul. Jadi dibutuhkan alat khusus. Jadi seperti ini adalah khusus untuk evakuasi tertentu. Yang berikutnya adalah pengendalian asap. Ini sangat erat kaitannya ketika kita membuat mendesain sebuah bangunan, di mana harus ada tempat-tempat yang dia nanti mengeluarkan asap ataupun di mana diletakkan exhaust untuk agar ketika terjadi kebakaran asap tidak berkumpul di ruangan tersebut. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi ada tekanan udara dari luar bangunan, bagaimana ketika ada tekanan udara dari luar sehingga asap bisa keluar bangunan, ataupun kita desain untuk jalur untuk asap. Jadi exhaust kita letakkan di saluran tertentu, di saluran tahan api, sehingga dia bisa keluar ke atas ke bangunan. Ataupun ketika kita menggunakan peralatan tata udara yang digunakan ketika kebakaran, dia juga berfungsi ganda untuk menghirup asap. Jadi gambar yang di bawah menunjukkan bahwa bagaimana pengendalian asap pada sebuah bangunan. Di situ ketika di situ ada jalur evakuasi, maka pintu tertutup secara otomatis. Kenapa pintu tertutup secara otomatis? Agar jika terjadi kebakaran, asap tidak masuk ke dalam area yang memang di situ jalur evakuasi. Ini juga contoh pengendalian asap. Yang kiri adalah ketika kita menggunakan HVAC atau pengendali penghawaan buatan ketika kondisi normal. Jadi normal kondisi
condition kemudian adalah ketika yang sebelah kanan adalah ketika terjadi kebakaran, di mana di situ ducting itu dihubungkan dengan exhaust fan atau smoke fan. Jadi cerobong untuk asap. Jadi ketika terjadi kebakaran, cerobong itu otomatis akan terbuka dan asap akan keluar melalui cerobong tersebut. Jadi ini adalah ketika kita menggunakan HVAC system. Ini juga contoh lain bagaimana ada automatic fan. Jadi ketika ada kebakaran, dia akan terbuka, kemudian asap akan langsung naik ke atas. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika mungkin nanti ada sebuah bangunan tinggi, kemudian di tengahnya ada void yang berhubungan langsung dengan luar. Jadi bagaimana bahwa sebenarnya itu akan jadi jalur asap gitu. Jadi jalur asap sehingga jalur asap ataupun api gitu. Jadi sangat diperhatikan, jangan sampai malah asap kemana-mana karena adanya void. Jadi ini juga bagaimana meletakkan pengendalian asap ketika ada sebuah fire exit. Hendaknya di depannya itu ada pengendalian asap, ada smoke, ada exhaust-nya sehingga tidak masuk ke dalam bangunan. Oke, yang tadi adalah sistem pasif. Jadi sistem pasif harus kita perhatikan dalam bangunan. Demikian juga ketika kita akan mengevaluasi sebuah bangunan, apakah apakah desain bangunan yang tersebut sudah mengakomodasi yang seharusnya ketika terjadi api. Yang berikutnya adalah fire protection untuk sistem aktif. Di sini ada detektor, sprinkler, hidran, pasokan air, dan APAR. Kita tahu bahwa api itu akan timbul ketika adanya panas, kemudian adanya oksigen dan bahan bakar. Jadi tiga ini adalah fire triangle, gimana terjadinya api. Jadi ketika ada panas dan asap, dia akan diterima oleh smoke detector ataupun heat detector dan akan menyalakan alarm. Itu adalah sistem aktif. Jadi ini adalah detektor. Bagaimana mulai dari adanya panas kemudian sampai ke api. Jadi bagaimana detektor bekerja gitu. Jadi ada yang memang dia dari gas detektor, jadi ada bau gas dan seterusnya dia akan menyala, dan sampai ke yang memang harus benar-benar api dia baru menyala. Jadi ini sistem fire alarm. Jadi ketika ada smoke detector menangkap sinyal, kemudian akan dikirimkan ke fire alarm atau fire alarm control panel. Fire alarm pun ada yang otomatis, tapi ada juga yang memang dia manual. Gitu. Jadi ini yang otomatis, dia akan ada kontrol panel yang berfungsi untuk mengatur zona-zona yang ada pada radius tersebut. Jadi yang di sebelah kiri adalah yang biasa kita lihat pada bangunan, sedangkan sebelah kanan adalah bagaimana skema untuk alarm dan fire alarm system untuk zona-zona tertentu. Jadi ini adalah skema untuk bagaimana cara bekerjanya heat detector. Jadi masih seperti tadi ada heat detector atau smoke detector, kemudian dia akan mengirimkan ke kontrol panel dan seterusnya. Jadi skemanya seperti ini dalam bangunan, skematik diagram ketika mulai mendeteksi adanya api. Ini adalah pada perletakannya pada gedung. Ini ada sprinkler system. Sprinkler system tentu dihubungkan dengan air yang kemudian dia pompa dan seterusnya. Jadi ini sprinkler system pun ada macam-macam.
sesuai dengan kebakarannya seperti apa, bangunannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi radius-radius sprinkler teman-teman pasti sudah paham terkait itu. Ataupun kalau lupa kita bisa lihat ke SNI. Jadi patokan kita kalau untuk di Indonesia kita bisa lihat semuanya di SNI. Ini perletakan perangkat untuk kebakaran di dalam sebuah ruang. Jadi ada smoke detector, kemudian ada sprinkler. Jadi bagaimana diletakkan di dalam ruang. Ini adalah instalasi untuk sprinkler yang terletak di ceiling yang dia nanti akan ditutup. Ini skema untuk bagaimana dari sumber water supply. Jadi pasti tidak lepas dari di mana meletakkan dari mana suplai untuk airnya itu harus diperhatikan. Jadi ada standpipe, ada riser, ada cross main, ada sprinklernya itu sendiri sebenarnya kita sebut sebagai nozzle. Jadi ini adalah skema lain untuk sprinkler. Kemudian yang berikutnya, sistem aktif yang berikutnya adalah fire hydrant system. Jadi sebenarnya ada dua, kalau kita pipa di luar itu ada, pipa di luar itu ada 3. Kemudian kalau di dalam gedung itu ada house rail atau indoor hydrant block. Dan kalau di luar itu ada 3 gitu. Yang pertama pilar hidran, ini biasanya di luar gedung, di halaman dan seterusnya, yang seharusnya dia terhubung dengan jalur air untuk terkait kebakaran yang lingkungan. Jadi seharusnya dia terhubung dengan itu. Jadi ini berada di luar gedung. Kemudian ini adalah hydran box yang di luar gedung. Sebenarnya ini sama sebenarnya di dalam gedung ataupun di luar gedung untuk hydran box. Kemudian ini CMS connection, ini juga pipa yang dia untuk bisa connect nanti ke selangnya pemadam kebakaran gitu. Jadi sudah ada ukurannya, dia langsung dikonekkan di situ gitu. Sama, dia harusnya terhubung dengan sumber air yang terkait kebakaran. Untuk hidran ada berbagai macam standar. Kita bisa pakai standar SNI dengan jarak, kemudian kita bisa pakai NFPA yang memakai standar luasan. Jadi kira-kira adalah jaraknya 50 meter jika di situ adalah hidran kota. Atau kalau kita di dalam bangunan, minimal adalah 1 buah hidran ketika luasan 1000 meter persegi. Ini bagaimana pasokan air, pentingnya pasokan air untuk penanganan kebakaran. Dan juga pasokan air, harus ada penampungan khusus untuk kebakaran. Jadi kalau ini ada bisa dilihat ada domestic reservoir dan fire reservoir. Jadi boleh dijadikan satu, tapi harus ada minimal 3 itu untuk kebakaran. Jadi ketika habis dia sudah mengisi lagi. Jadi ada yang memang jadi satu penampungan, ada yang dipisah. Ini kaitannya yang berikutnya adalah fire extinguisher atau APAR. Jadi pemadam api ringan gitu, alat pemadam api ringan. Sering teman-teman tidak sadar apa sih itu APAR itu. APAR pun ada macam-macam, ada air, busa, CO2, kimia kering ataupun halon. Di sini tergantung dari apa yang mau kita matikan gitu. Jadi kemudian dia membakar apa dan seterusnya. Ini adalah peletakannya, contoh lokasi peletakan APAR. Jadi tidak sembarang menaruh APAR gitu, tapi dia diletakkan di tempat-tempat tertentu.
Ini choosing a fire extinguisher, bagaimana kita meletakkan APAR ketika sumber apinya apa. Jadi kalau di situ kita kelas A, wood, paper, cloth, dan seterusnya, kita harus pakai APAR yang jenisnya seperti apa. Begitu kira-kira untuk ringkasan terkait fire protection. Jadi teman-teman bisa sambil buka SNI, kemudian diingat-ingat lagi semuanya terkait fire protection. Nah, sekarang kita menginjak ke evaluation tools, jadi alat untuk mengevaluasi bangunan, performa bangunan terkait fire protection. Jadi kita bisa berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti SNI atau kita peraturan yang lain yang basicnya adalah worksheet, ataupun kita bisa menggunakan simulation tools. Jadi kita bisa mensimulasikan apakah bangunan tersebut sudah memenuhi kriteria untuk fire protection. Jadi untuk code ataupun peraturan, ini ada tools yang sudah disusun oleh berdasarkan Balitbang PU, kemudian sudah disempurnakan oleh Prof. Nurholis, di situ berupa worksheet. Jadi ini bisa untuk mengevaluasi keseluruhan bangunan dari berbagai aspek gitu. Jadi ada nilai-nilai yang yang kemudian akan harus kita isi, form yang harus diisi, kemudian akan keluar nilainya. Jadi akan ada hasil, nilai komponen, dan parameter penilaian. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan ini ketika memang untuk mengevaluasi sebuah bangunan, ataupun nanti jika akan mendesain sebuah bangunan. Jadi ada perlengkapan untuk tapa, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif dan pasif. Jadi ini lengkap tidak hanya di bangunannya saja, tapi sampai tapaknya. Jadi ada 4 hal parameter yang digunakan di sini. Jadi nanti akan ada training lebih lanjut terkait bagaimana penggunaan sheet ini. Jadi kita bisa mengevaluasi, memasukkan angka-angka penilaian yang ada ketika kita mengakses sebuah bangunan, sehingga dihasilkan apakah dia memenuhi atau tidak. Jadi panduannya ada dari 5 SNI yang terkait kebakaran. Jadi jangan khawatir ketika kita akan mengevaluasi bangunan, tidak harus dengan simulasi, tapi bisa juga dengan worksheet. Jadi mengisi penilaian pada form-form tertentu. Jadi di sini kalau nilai komponen, berarti nilai komponen dari proteksi aktif pasif yang dari parameter KSKB. Kemudian kalau kriteria penilaiannya, berarti kalau seandainya kelengkapan tapa, itu ada sumber air, jalan lingkungan, jarak antar bangunan, dan seterusnya. Karena kan jarak antar bangunan juga sangat penting untuk kebakaran. Jadi ketika kita di area yang padat, tentu saja akan sulit untuk pemadam kebakaran masuk, mobil pemadam kebakaran masuk, dan evakuasinya juga sulit. Dan kemungkinan api akan menyebar itu akan lebih cepat. Ini kalau kita pakai ISEAN untuk worksheet. Kemudian kita juga pakai simulasi. Ini saya ambil beberapa penelitian yang menggunakan simulasi untuk fire protection, tapi ini sebenarnya bukan untuk fire protection secara umum, tapi kita hanya mengambil satu bagian saja. Jadi ini adalah bagaimana sistem evakuasi dalam bangunan. Jadi bisa menggunakan Pathfinder, di situ bisa dilihat bahwa apakah bangunan itu sudah memenuhi standar ketika ada kebakaran, berapa menit orang akan keluar dari bangunan tersebut. Jadi seperti itu. Ini juga bisa untuk mengevaluasi apakah perletakan tangga darurat kita sudah tepat. Juga bisa melihat bahwa kalau masih lama berarti jumlah tangga darurat mungkin masih kurang, perletakannya masih kurang tepat, ataupun memang jaraknya gitu. Jadi kadang jaraknya sudah benar gitu, sudah sesuai SNI, tapi teman-teman lupa bahwa ketika di situ bukan
bukan hall yang terbuka gitu. Tapi di situ adalah mungkin kalau kita bikin pasar gitu kan, ada los-los pasar. Jadi ketika dari segi jarak sudah cukup, tapi ketika dia harus muter-muter jadi jauh. Nah, ini bisa dianalisis dengan menggunakan simulasi. Jadi kita bisa menggunakan Pathfinder untuk melihat bagaimana berapa lama bangunan orang akan bisa keluar dari bangunan tersebut. Jadi ini adalah mengevaluasi perletakan tangga darurat, jumlah tangga darurat, jalur evakuasi sudah tepat atau belum. Ini juga ini contoh salah satu penelitian yang menggunakan Pathfinder, evaluasi kinerja tangga darurat sebagai jalur evakuasi menggunakan aplikasi Thunderhead Pathfinder. Jadi dia akan kelihatan waktunya berapa itu. Jadi skenario 1, skenario 2, kalaupun ada kebakaran di titik yang mana gitu. Jadi kan kita harus tahu bahwa kebakaran itu di titik mana. Oh, ternyata kalau kebakaran di titik A, orang bisa cepat semuanya lari. Tapi ketika kebakaran di titik B itu akan lebih lama dan seterusnya. Jadi karena ini basisnya adalah simulasi, kita bisa mencoba berbagai simulasi untuk titik kebakaran tertentu. Jadi kita bisa bandingkan dan kemudian akan dihasilkan berapa menit. Jadi kalau di sini di penelitian ini dihasilkan dengan skema 1, seluruh pengguna bangunan bangunan itu pada detik ke 445,8 detik, semua orang 1.161 orang bisa terevakuasi, sedangkan 75 orang masih pada bangunan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kinerja untuk jalur evakuasi dan tangga darurat. Jadi ini simulasi Pathfinder. Kira-kira seperti ini. Ini dulu digunakan untuk mengevaluasi bangunan. Jadi kalau ini bisa dilihat bahwa bangunannya tidak loss gitu. Ini kalau nggak salah dulu pasar, jadi untuk sada gitu. Jadi pasar dia ada loss, jadi orang itu mungkin tanda daruratnya sudah banyak, sudah jaraknya sudah benar gitu. Tapi ternyata balik lagi 4-5 lantai sehingga orang tidak bisa cepat keluar. Ini sampai 4 ini jadi ini exit-nya, jadi orangnya di situ adalah 4.300. Jadi 4.300 orang di dalam bangunan. Kemudian berapa detik ke berapa atau menit ke berapa orang akan bisa keluar semuanya dari bangunan. Jadi gambarannya adalah seperti ini untuk kinerja mengevaluasi kinerja retakan tangga darurat dan jalur evakuasi. Kita cepatkan saja dan seterusnya. Jadi ini 8 menit, ternyata orang 8 menit itu belum bisa keluar, baru 3.000 sekian orang yang keluar. Kemudian 11 menit belum keluar semuanya. Jadi sampai ke titik kumpul. Jadi ini juga berfungsi untuk bagaimana kita meletakkan titik kumpul. Jadi 12 menit belum keluar semuanya, dan seterusnya. Oke, kalau ini tadi Pathfinder, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana jalur ketika terjadi kebakaran, asap itu larinya kemana. Jadi kalau kita banyak koridor, berarti apakah asap itu akan menyebar ke seluruh bangunan atau jalur koridor kita untuk exhaust itu sudah tepat. Jadi bisa menggunakan CFD modeling ataupun bisa menggunakan Virosim. Jadi di sini
Maaf ini nggak tercapture ya. Jadi kalau yang satunya itu pakai CFD modeling, kita bisa lihat jalurnya asap kemana sehingga kita bisa tahu. Kemudian yang di University Library in Nanjing itu juga menggunakan CFD dan pirosim. Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang akan dievaluasi apanya gitu. Jadi yang akan dilihat kinerjanya apa. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan, berarti teman-teman harus menggunakan worksheet. Karena worksheet ini dia bisa mengecek secara keseluruhan terkait kinerja fair protection dari tapak, desain, dan seterusnya. Tapi kalau simulasi memang kita harus, kalau mau semuanya berarti kita harus menggunakan beberapa simulasi. Tapi kita bisa menggunakan Pathfinder untuk evakuasi ataupun kita bisa melihat jalur asap menggunakan CFD ataupun pirosim. Jadi ini adalah beberapa penelitian yang menggunakan simulasi itu. Jadi harapannya ini adalah sebagai pemicu teman-teman semuanya untuk bahwa fire protection sangat penting untuk bangunan. Bagaimana kita mendesain bahwa mendesain itu juga harus aman terhadap bencana. Salah satunya adalah kebakaran. Jadi ini sekali lagi ini hanya sebagai pemantik bagaimana kita bisa melihat ataupun mengevaluasi bangunan yang sudah ada dengan metode-metode yang sudah ada. Jadi ini beberapa referensi yang digunakan, harapannya bisa bermanfaat materi hari ini dan bisa memicu teman-teman semuanya untuk lebih memahami arti fire protection untuk bangunan. Demikian penyampaian dari saya terkait fire protection. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga nanti semakin memicu teman-teman semuanya dan semoga berhasil ketika mencoba untuk mengevaluasi bangunan untuk kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.